الحمد لله الحمد لله الكبير المتعال المنفرد بالعظمة والجلال المتوحد باستحقاق نعوت الكمال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الهادي من الضلال وعلى آله وصحبه الذين يتصفون بمحاسن الأخلاق والأعمال أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما زال قائلا وهو أصدق القائلين لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان أي يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karena singkatnya waktu, saya langsung masuk ke dalam materi khutbah. Ayat yang saya bacakan tadi adalah satu ayat dari surah Saba, ayat 15. Surah ini disebut surah Saba karena dinisbahkan kepada kaum Saba atau negeri Saba. Negeri Saba itu sekarang negeri Yaman. Ya, kaum Saba atau dinisbahkan pada kaum Saba. Posisi geografis sekarang di Yaman. Sebuah negeri yang pernah Allah anugerahkan dengan segala kucuran nikmat yang luar biasa, sampai digambarkan dalam ayat itu laqad kana li sab'in fi maskanihim. Sungguh bahwasanya pada negeri Saba atau kaum Saba di tempat tinggal mereka ayatun, ada tanda kebesaran Allah. Jannatani, diberikan oleh dua kebun besar, ayyamini washimal, kebun sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang di dua kebun itu kanan dan kiri tidak ada buah-buahan yang tidak nikmat, semuanya buah-buahan terasa nikmat. Dan tidak pernah diberikan oleh Allah kepada kaum manapun sebuah anugerah di mana dua kebun besar itu berisi buah-buahan yang tidak ada yang tidak nikmat. Semuanya berisi buah-buahan yang sangat lezat untuk dinikmati. Kulu mir rizqi rabbikum, makanlah dari rizki Tuhan kalian, kata Allah. Kalau sudah diberikan rizki mu Allah, washkurulah, bersyukur kepada yang telah memberikan rizki. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang tayyibah yang baik, wa rabbun ghafur, dan Allah yang penuh dengan ampunan. Dalam ayat itu disebutkan baldah tayyibah, negeri yang baik. Meskipun Ibnu Abbas tidak terlalu panjang menafsirkan apa baldah tayyibah. Saya temukan makna baldah tayyibah itu dalam sebuah hadis, di mana hadis ini dikutip oleh seorang pengarang kitab Bustanul Arifin, Abu Lays Samarqandi. Nabi menyebutkan kata-kata baldah. Di sinilah kemudian jelas baldah thayyibah formulasinya seperti apa. Kalau dalam kajian ulumul Quran, tafsirul ayah bil sunnah, ayat ditafsirkan dengan hadis Nabi. Di sini kata-kata baldah thayyibah dijelaskan sama Nabi. Apa baldah thayyibah? Kullu baldatin yakunu fiha arba'atun wa ahluha ma'sumuna minal bala. Kullu baldatin, tiap-tiap negeri katanya, yakunu fiha arba, kalau di negeri ada 4 faktor. Fa ahluha, maka penduduk negeri itu akan terpelihara ma'sumuna minal bala, akan terpelihara dari bala bencana yang Allah akan timpalkan. Maka momentum masih harum 17 kita menginginkan agar negeri menjadi baldah thayyibah. Apa formulasinya baldah thayyibah? Kullu baldatin yakunu fiha arba'atu. Kalau dalam sebuah negeri baldah itu ada 4 faktor, maka penduduk negeri ini akan ma'sumuna minal bara, akan terpelihara dari balanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang 4 itu? Kata Nabi, imamun adilun la yadlimuhum syai'an. Kalau di negeri itu, di negeri ini ada seorang pemimpin yang adil yang tidak menzalimi rakyatnya sedikit pun. Jadi kalau cerminan sebuah negeri seringkali kena bala, itu pertanda di negeri itu tidak ada pemimpin yang adil.
imamun adilun. Makanya kita berjuang untuk menghadirkan pemimpin yang adil untuk memelihara semuanya agar selamat dari balanya Allah Subhanahu wa taala. Imamun adilun la yadlimum syai'an. Dan juga ada seorang pemimpin yang adil yang tidak mendolimi rakyatnya sedikit pun. Dalam banyak hadis Rasulullah kalau menyebut pemimpin suruh adil dengan kata sifat adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang adil. Kenapa? Bukan hanya adil, wajib adil pemimpin itu. Karena apa? Dia mendapatkan mandat dari Al-Hakamul Adlu, Allah yang maha bijak, maha adil. Maka kalau seorang pemimpin itu harus adil, bahkan wajib adil, karena dia mendapatkan mandat dari Allah yang Al-Hakamul Adlu, yang bijak dan adil. Bukan karena dukungan partainya, syariatnya dukungan partai, hakikatnya Allah yang mengangkat dia sebagai pemimpin. Itu yang kita wiridkan habis salat. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Tu'til mulka, engkau berikan kuasa siapa yang engkau kehendaki Allah. Jadi malikal mulki, Allah pemilik kekuasaan yang memberikan pada seorang berkuasa. Bukan karena dukungan partainya atau dukungan ketua umum partainya. Maka seorang pemimpin pertanggungjawabannya pada Allah yang memberikan dia kuasa, bukan pada partainya, kepada Allah. Malikal mulki, disinilah sering orang lupa dia berkuasa karena dukungan, bukan Allah, hakikatnya Allah memberikan dia kuasa. Maka pertanggungjawaban seorang pemimpin itu kepada Allah yang malikal mulki, memberikan dia kuasa sampai dia berkuasa. Ini kalau di negeri ini pemimpinnya adil, kita akan terpelihara dari balaknya Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata Nabi, siapa yang bisa menjamin agar negeri jadi baldah? Alimun ala sabilil huda. Kalau di negeri ini ada orang yang berilmu ala sabilil huda, di atas jalan hidayah. Kalau penguasa pertanggungnya pada Allah, kalau orang berilmu bertanggung pada yang memberikan dia. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi tidak boleh kalau seorang pakar hukum tata negara membela orang yang melanggar konstitusi, nggak boleh. Karena dia kepada Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tinggal tunggu saya bala yang akan menimpa. Kalau orang-orang yang berilmunya ya tidak lagi berpihak kepada yang mengajarkan dia ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat disayangkan kalau seorang pakar hukum tata negara membela orang yang melanggar konstitusi. Ini tidak sesuai dengan hadis Nabi, dan ini bukan jadi baldah thayyibah kalau orang berilmunya itu membela orang yang justru melanggar kaidah-kaidah keilmuan. Pertanyaan pada Allah Subhanahu wa taala, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang ketiga katanya masyayikh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna 'ala ta'limil Qur'an wal ilm. Kalau di negeri itu masyayikhnya, para ulamanya punya komitmen amar ma'ruf nahi munkar, bukan amar nahi ma'ruf. Kalau penguasanya pada Allah, yang berilmu pada Allah, para ulamanya pun harus berpihak kepada Allah Subhanahu wa taala, komitmen amar ma'ruf nahi munkar. Kalau di sebuah negara ulamanya tidak punya komitmen amar ma'ruf nahi munkar, tinggal tunggu bencana yang akan menerima kita semuanya. Maka ketika ada pertanyaan, apapun pangkat keulamaannya di masyarakat, kalau kemudian dia berpihak pada kezaliman, itu bukan ulama itu. Bukan ulama kalau dengan keilmuan akhiratnya justru berpihak kepada orang-orang yang zalim, berkoalisi pada kezaliman. Contoh mudah saja, Nabi Musa tidak berkoalisi dengan Fir'aun, Nabi Ibrahim tidak berkoalisi dengan Nimrud, Rasulullah tidak berkoalisi dengan Abu Jahal, Abu Lahab dan Ubay bin Khalaf, enggak. Karena yang satu ala sabilil haq, satu ala sabilil batil. Yang satu di atas jalan kebenaran, yang satu di atas jalan kebatilan. Jadi nggak mungkin yang batil dan yang hak itu berkumpul jadi satu. Maka sungguh kata Nabi, yang paling ditakutkan, inna akhwafa ma akhafu alaikum min ghairid dajjal ulama usu. Sungguh yang paling menakutkan, apa yang aku takutkan terjadi atas kalian. Rasulullah tidak takut, tapi yang ditakutkan terjadi pada kalian. Inna akhwafa ma akhafu alaikum, sungguh yang paling menakutkan, apa yang aku takutkan terjadi atas kalian, min ghairid dajjal, selain dajjal ulama usu. Jadi ada yang lebih berbahaya, ada yang lebih sangat menakutkan selain ulama dajjal. Tapi ulama su itu ulama yang kemudian lebih menakutkan dari dajjal. Ini kalau ulamanya sudah lagi tidak berkomitmen amar ma'ruf nahi munkar, berarti kita ghairu ma'sumina minal bala. Kita tidak akan terpelihara dari bala yang Allah timpakan.
Yang terakhir apa yang keempat menjadi rujukan baldah thayyibah? Nisaun masturatun la yatabarrajna tabarrujal jahiliyah. Kalau di negeri itu perempuan-perempuannya mengumbar aurat. Kata Nabi, nisaun masturat, perempuannya masturat, tertutup auratnya, menjaga auratnya. Nah, akan terpelihara negeri ini dari bala kalau perempuannya menjaga kehormatan dengan cara menutup aurat. Tapi sangat naib di negeri ini. Setiap kali ada kata-kata syariat, selalu ada stigma negatif radikalisme. Berjilbab, berhijab, radikalisme. Perda syariah, radikalisme. Pemerintah Kota Tangerang di zamannya Pak Wahidin Halim pernah menerapkan perda syariah. Dari Sabang sampai Merauke rame soal perda syariah, radikalisme, radikal. Bukan, itu menekan angka kejahatan. Maka di Amerika tiap 1 menit itu terjadi 10 angka kejahatan seksual. Apa sumber utamanya? Perilaku berpakaian orang-orang di Amerika yang sudah tidak sadar. Maka menimbulkan angka kejahatan seksual, pemerkosaan dan 1 menit 10. Bayangkan 1 hari berapa kasus terjadi. Kalau 1 menit 10, berarti kalau 1 hari 24 jam kali 10 kali dari itu. Maka ketika ada hijab syar'i, itu bukan radikalisme, itu kehendak mereka untuk menjaga kehormatan. Dan justru kalau kita lihat hadis, ingin membawa keselamatan bangsa dan negara ini dari bala. Kalau perempuan-perempuannya sudah berperilaku seperti perilaku jahiliyah, mengumbar aurat dan lain sebagainya, siap-siap menerima bala yang Allah akan timpakan pada kita semuanya. Maka kita berjuang. Ketika kata-kata syariat kita luruskan, jangan ada stigma negatif, tidak ada keinginan untuk yang macam-macam, kecuali untuk membawa bangsa ini negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka sungguh sangat lucu ketika kata syariat seringkali ada stigma negatif radikalisme. Kenapa ketika pembentukan Bank Syariah Indonesia tidak rame-rame itu soal radikalisme? Hijab syar'i, perda syariat, kemudian stigmakan radikalisme. Tidak, bicara syariat itu untuk membawa kemaslahatan selama, keselamatan dan kemaslahatan bersama-sama. Tidak ada kehendak lain agar negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan lucunya saya katakan, kenapa ketika pembentukan Bank Syariah Indonesia ada kata-kata syariah itu? Bank Syariah, kenapa tidak ribut radikalisme? Wajar saja, mudah, karena berkaitan dengan fulus. Orang bilang berkaitan cuan, maka nggak perlu rame-rame. Bank Syariah Indonesia dibentuk bangsa dan diresmikan oleh kepala negara itu secara nasional, Bank Syariah ini. Karena ada kata-kata syariah. Kenapa ketika bicara perda syariah radikalisme, ketika hijab syariah perda ini tidak jujur untuk menegakkan kata-kata syariat? Ya tebang pilih. Mudah-mudahan negeri yang kita cintai ini dalam rangka masih hangat hud kemerdekaan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama berjuang. Pertama, hendaknya di negeri ini pemimpinnya adil. Yang kedua, orang berilmunya berpihak pada kebenaran. Yang ketiga, ulamanya komitmen amar ma'ruf nahi munkar. Wanita-wanitanya kita ajarkan, istri dan anak-anak kita untuk belajar menutup aurat, untuk menjaga keselamatan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlih, al-mudillu liman yasha'u bi adlih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina asu fi asrih, mu'minina bih ba'da nubuwatih. Wa ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله عن كل الصحابة رسول أجمعين
وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم للعمل بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.